Oke, selamat datang kembali di channel ini. Karena video yang kemarin itu agak panjang ya, jadi sekarang saya juga masih ingin curhat. Kalau kemarin saya bahas atau saya curhat tentang kenapa sih banyak orang yang berpikir saya itu radikal atau apa. Saya itu normal, sangat normal. Kehidupan saya itu normal. Saya itu ya suka tahu, tempe, telur, ayam. Saya nggak suka jeroan, nggak suka daging, nggak suka kulit. Ya normal lah saya itu. Saya itu bukan orang yang wah suka demo, ayo kita demo, kita keadilan, kita komunis. Wah saya malah konyol kayak gitu. Saya itu biasa aja lah, menjalani hidup dengan biasa aja lah. Nah yang ingin saya curhatkan kali ini itu tentang keyakinan saya. Nah kalau kemarin tentang paham ideologi saya, sekarang saya ingin curhat mengenai keyakinan saya. Oke, saya itu bukan orang ateis ya. Meskipun bacaan saya itu sangat-sangat jarang membaca filsafat timur. Bacaan saya itu filsafat barat. Tapi saya itu dari SD itu sangat ingat sekali suatu pesan yang mana kalau nggak salah itu kata-katanya Ali bin Abi Thalib ya. Saya itu pernah baca waktu SD lah, atau saya lupa ya diceritain atau apa, yang pokoknya ada di dalam kepala saya lah. Jangan melihat siapa yang berbicara, tapi dengarkan apa yang dibicarakan. Lah itu yang paling saya pegang teguh ketika saya mencari ilmu. Mencari ilmu kan prosesnya banyak ya. Ada yang dengan sekolah, diajari guru atau dosen. Ada yang juga berdialog dengan teman. Waktu ngopi Anda berdialog, itu juga belajar itu. Atau Anda membaca buku, itu juga proses belajar. Jadi banyak hal lah. Lah saya itu memegang itu dalam artian saya tidak pernah peduli saya mendengarkan ini dari siapa. Yang saya pedulikan, apakah kata-kata ini make sense apa enggak ya? Rasional apa enggak? Oke, jadi banyak yang berpikir bahwa saya itu ya orangnya itu tidak terlalu agamawan. Ya enggak masalah, itu kan pendapat mereka. Tapi yang pasti saya ingin cerita sedikit bahwa pertama-tama latar belakang keluarga saya itu NU. NU yang kalau saya mengkategorikan itu NU yang agak ortodoks ya. NU kolot, ya Nahdlatul Ulama lah. SD saya di MI karena saya nggak punya ayah sejak SD, sejak umur 7 tahun, SD kelas 2 ya, belum sunat itu orang. Itu saya di MI, kemudian yang membiayai sekolah saya itu Muhammadiyah, lucu kan? Jadi saya itu sekolah di MI, tapi saya dapat santunan untuk gratis SPP itu dari Yayasan Muhammadiyah. Oke. Kemudian setelah itu dari SD saya ngaji di pondok, tapi semi pondok, bukan pondok yang nginep berpisah dengan orang tua, enggak. Ada di pondok di kampung saya itu, bukan pondok yang besar lah. Ngaji, wah mulai kalau bahasa Indonesia itu yang mulai ABC, jadi mulai huruf hijaiyah sampai ngaji Al-Quran, ngaji tafsirnya, kemudian ngaji sampai kitab kuning lah. Kitab kuning tapi isinya kan sama aja kayak buku-buku yang lain, kayak sejarah dan lain sebagainya. Cuma penulisnya ya orang-orang Arab dengan tulisan pekon atau tulisan Arab tanpa harokat itu dan lain sebagainya. Dari SD sampai SMP. Kemudian SMP itu saya mulai di ibu saya itu kan agak kaku kan kalau masalah agama kayak gitu kan. Saya disuruh dengan paksa ya ikut kegiatan-kegiatan. Kalau saya menyebutnya ritual ya. Tapi kalau saya bilang itu di agama saya, itu kan kesannya wah ritual itu hanya untuk orang-orang pagan. Ritual itu hanya orang-orang animisme, dinamisme, Hindu, Buddha, bla bla bla. Lah padahal ya yang namanya kegiatan agama itu bisa kita katakan sebagai satu ritual ya, atau suatu ritus lah yang ada kesan-kesan sakral di sana. Jadi saya ikut haul akbar, pengajian, zikir bersama, dan manakib. Saya itu sampai saya itu nggak tahu ya, mungkin potensi saya di musik ya. Saya itu SMP itu sudah mahir main banjari yang buat hadra itu. Lah saya itu cukup mahir main itu. Saya bisa berbagai tipe, berbagai variasi. Mulai kalau yang bisa banjari pasti tahu lah, ada tipe lanangan, wedoan, dan anakan. Itu saya bisa semua. Sampai saya itu ngajarin istilahnya adik kelas lah, atau juniornya ngajarin. Saya itu selalu dapat undangan untuk ikut hadra itu. Kalau di kota saya itu kan
sangat lekat ya NU-nya itu. Jadi tiap kegiatannya kalau ada kayak sunatan lah atau nikahan lah, bukan resepsinya ya, kayak walimatul arus, walimatul apapun lah, itu kan biasa ya, atau yasinan itu kan ada kegiatan yang istilahnya saya menyebutnya itu mahlul qiyam, yang berdiri kemudian main hadra, sholawatan kayak gitu, main hadra. Nah itu saya dapat uang dari sana, saya dapat amplopan dan juga kegiatan manakib. Manakib itu ya saya jadi pembacanya juga. Saya itu dulu bisa baca 1, 2, 3, 4 mungkin juga, tapi kebanyakan 1, 2, 3 aja. Jadi manakib itu suatu ritual atau kegiatan agama yang dilakukan oleh Al-Khidmah. Ya coba di Google aja Al-Khidmah Surabaya. Tapi saya tidak tinggal di Surabaya, saya tidak menyebutkan kota saya, nanti saya khawatir aja. Oke, jadi lingkungan saya waktu SD sampai SMP itu sangat lekat dengan agama. Tapi pertanyaannya kan gini, dulu tuh dahi saya itu sempat mau menghitam karena emang saya itu sering beribadah. Saya menemukan ketenangan di sana. Cuma masalahnya satu, setiap kali saya melakukan kegiatan-kegiatan yang dipaksa orang tua dan sebagainya, itu saya tidak menemukan touch, tidak menemukan sentuhan spiritual. Jadi saya memang menjalani itu semua itu tanpa tahu apa itu maksudnya atau apa itu substansinya. Lalu masuk SMA, karena keluarga saya itu kan, saya kan anak ke-9 dari 9 bersaudara. Cuma nggak semuanya kan sudah di rumah, kan ada yang sudah nikah, 2 atau 3 saya lupa. Rumah saya itu kecil dan penuh, jadi kalau saya nggak pernah punya kamar, nggak punya ruang privat di rumah saya. Jadi kayak pindang atau kayak ikan dijemur gitu ya kalau tidur di ruang tamu itu. Dan banyak tikus juga. Saya kan, makanya saya itu sangat takut dengan tikus karena ada traumatis primordial di sana itu. Nah, akhirnya SMA saya ikut kakak saya karena saya keterima di SMA ya tetap di kota yang sama tapi kecamatan yang beda. Daripada jauh-jauh kan naik angkot. Waktu itu orang-orang sudah punya, teman-teman sudah punya motor, saya nggak punya. Naik angkot kan, daripada jauh-jauh akhirnya saya tinggal di kakak saya. Waktu SMA ini, nah waktu mulai berai istilahnya atau puber lah. Nah itu mulai banyak tingkah saya, mulai wah kakek kaya lah. Tapi ya kiri tapi kakek kaya. Akhirnya saya sama teman-teman buat ngeband, padahal saya nggak bisa gitaran, saya disuruh ngebass aja lah, ngebass yang sederhana. Akhirnya saya belajar bass kan, saya belajar gitar juga, ngeband ala kampung lah, gak jelas gitu. Nah waktu pulang ke rumah saya sendiri, ke rumah orang tua, itu kan saya pinjam gitar. Nah gitarnya dipecahin sama ibu saya, kan ibu saya kan bilang gitaran kayak gak ngena bla 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 bla. Akhirnya ya udah Kak, ya saya yang mengganti. Akhirnya saya nyicil gantinya itu dengan uang saku itu. Lah dari SMA itu akhirnya saya mulai agak menjauh dari ritual-ritual agama tadi. Akhirnya saya itu ya kuliah dan berjalannya waktu ya, dari kuliah itu akhirnya saya berkenalan dengan filsafat barat. Saya di sastra Inggris. Meski banyak yang bilang saya itu lebih cenderung kayak orang sastra Indonesia ya, atau orang kajian budaya atau orang filsafat, tapi saya sastra Inggris. S1 saya sastra Inggris, S2 sastra Inggris. Tapi saya suka dengan filsafat barat karena saya lebih suka belajar sesuatu yang buat saya mikir. Dan saya nggak tahu kenapa saya suka sesuatu yang buat saya mikir, karena dari awal saya tuh selalu bertanya dalam hati, ngapain sih kita itu harus mohon maaf ya, misalnya ngapain sih saya itu harus zakat, ngapain saya itu harus puasa, ngapain saya itu harus ini. Saya itu menjalankan sesuatu itu karena itu diperintahkan oleh orang tua saya. Saya tahu ada dalilnya atau ada ayatnya, tapi saya kan bertanya, kenapa sih Tuhan itu meminta kita melakukan ini itu. Pertanyaan mengenai religiositas itu atau spiritual itu kan suatu kehausan yang harus saya kasih air. Dan itu akhirnya saya itu nggak tahu ya, entah kenapa Tuhan menjodohkan saya itu dengan filsafat barat. Saya itu lebih cepat paham dengan filsafat. Filsafat pertama yang saya pahami atau teori kritis yang saya pahami itu kan Derrida, dekonstruksi. Wah, dekonstruksi kan. Kemudian saya belajar yang lainnya, mulai Bourdieu,
kemudian mulai Lakong, psikologi ya, Freud juga, Adler dan lain sebagainya. Jadi sosiologi, feminisme, ekokritik, atau psikologi, atau kajian budaya, kajian media, itu saya suka membaca itu semua. Apapun yang terkait dengan ilmu humaniora, bahkan ilmu komunikasi yang termasuk Habermas, itu saya suka. Entah kenapa saya itu suka membahas tentang manusia, termasuk itu. Lah, kemudian kan pertanyaan seperti ini, bagaimana dengan keislaman saya setelah saya membaca atau belajar filsafat barat? Saya justru menjadi sangat yakin dengan keislaman saya atau dengan Islam. Itu setelah saya itu baca tulisan-tulisan orang ateis tadi. Kenapa? Karena saya nggak peduli entah ini orang ateis atau orang Yahudi atau orang siapapun. Tulisannya itu make sense. Tulisannya itu menjelaskan tentang kegelisahan saya selama ini. Jadi kayak gini misalnya, saya akhirnya paham kenapa kok kita itu harus bersedekah. Ternyata kalau kita bersedekah itu kita bisa menjadi orang yang lebih ikhlas, berbagi. Dan bersedekah itu bukan cuma tentang nominalnya. Nah, gimana saya kok bisa paham itu kalau bukan tentang nominalnya? Karena saya belajar psikologi, tentang Lakong misalnya, tentang hasrat. Nah, jadi kalau saya itu sampai punya nalar sendiri ya. Jadi kalau saya itu punya uang cuma 10.000, miskin kali kan 10.000. Kemudian ada teman saya yang belum makan 2 hari. Saya belikan dia makan. Dan saya belum makan, nggak masalah lah. Atau saya kasih dia 8.000 lah, saya 2.000 aja. Saya kan cuma butuh minum, karena sebelumnya sudah makan. Lah, saya ngasih 8.000 ini, itu sangat berharga. Kenapa? Karena saya tahu artinya mengorbankan diri, mengikhlaskan diri. Bahwa ya, hidup ini buat apa sih ngejar sesuatu yang nggak pasti kayak gitu misalnya. Nah, kalau saya bandingkan, orang punya kekayaan 1 miliar, sedekahnya cuma 1 juta. 1 juta dengan 8.000, menurut saya lebih besar 8.000. Karena apa? Yang dinilai bukan nominalnya, tapi keikhlasan kita. Dan agama, setiap apapun atau ajaran yang diberikan oleh agama, itu pasti punya substansi maksudnya. Jadi kita disuruh zakat atau sedekah itu berkorban, mengikhlaskan diri. Kenapa kita disuruh puasa? Ya tujuannya itu bukan banyak-banyaknya pahala, tapi bagaimana Anda itu menahan hawa nafsu. Ketika orang bisa menahan hawa nafsu, menahan ego. Ego itu istilahnya siapa? Freud. Orang Yahudi. Saya belajar tentang ego management, dan itu dari puasa. Orang puasa kan akhirnya janganlah kita selalu menahan diri, bahkan marah pun kita nggak boleh. Atau contoh lain, ketika kita sholat, ketika saya sholat itu benar juga omongannya. Ketika saya sholat, logikanya kita nggak punya waktu. Kalaupun sholat saya cuma 10 menit lah misalnya, 10 menit atau 5 menit lah, 5 menit kali 5 berarti 25 menit. 25 menit dibanding 24 jam, 25 menit saya tidak melakukan dosa, dan tidak mungkin melakukan dosa. Dan artinya benar juga, saya terhindar dari dosa. Itu kan logika. Lah, kenapa kok saya sering menggunakan logika untuk memahami agama? Karena saya yakin, yang kita semua sepakat kan, satu-satunya yang membedakan kita dengan binatang itu kan akal. Tuhan atau Allah atau siapapun yang Anda sebutkan, you name it lah, Tuhan itu menciptakan kita dan diberikan akal. Itu tidak lain agar kita itu berpikir. Nggak mungkin lah Tuhan itu sia-sia main dadu random lah, nyiptakan Adam yang kayak utak, kan nggak kayak gitu logikanya. Jadi fungsi dari akal itu pasti memiliki maksud dan memiliki manfaat. Gunakan akal itu untuk memahami apapun. Kalau misalnya akal itu membuat kita menjadi congkak dan akhirnya menistakan Tuhan, ya memang ego Anda sangat besar dan Anda berpikir manusia adalah pusat segalanya. Tapi kalau akal itu digunakan untuk memahami segala hal yang diperintahkan Tuhan, saya yakin akal itu akan menemukan esensinya mengapa akal itu diciptakan. Bahkan ya dalam konteks tertentu ya, kita pasti yakin kan, setiap nabi itu diturunkan pada suatu kaum dengan tujuan tertentu atau menyelamatkan kaum itu. Saya sebagai orang Muslim meyakini bahwa Nabi Muhammad itu Nabi terakhir. Artinya kita kaum Nabi Muhammad. Berarti permasalahan kaum Nabi Muhammad pada saat Nabi Muhammad hidup sampai sekarang itu kan sama. Apa? Kita nggak pernah tahu. Tapi kalau Anda belajar sejarah misalnya, saya juga suka sejarah ya, dan menggabungkannya dengan pemikiran kritis ya. Kenapa sih Tuhan itu susah payah menciptakan suatu narasi tentang Nabi Muhammad terlahir di Bani Hashim, salah satu Bani yang masyhur katanya di Arab pada saat itu.
orang kaya lah intinya, keluarga kaya. Tapi Nabi Muhammad memilih hidup sederhana. Bahkan ketika dia sudah punya kekuasaan, sudah menjadi nabi ya, sudah banyak pengikutnya, dia memilih hidup di rumah petak. Dan saya yakin Anda paham atau tahu lah, di Google aja banyak tempat tinggal Nabi Muhammad, rumah petak kecil biasa. Dan dia menikahi janda-janda, bukan cewek-cewek cantik yang kayak orang-orang sekarang itu yang memanfaatkan dalil-dalil agama untuk kepentingan pribadinya. Dan ketika ada juga kisah tentang bagaimana dia diludahi, tapi dia mendoakan orang yang diludahi, bukan membalasnya dengan marah atau dendam. Orang yang marah atau dendam itu kan karena dia nggak terima, karena egonya terlalu tinggi, seolah-olah egonya itu yang paling benar, harga diri dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mencontoh Nabi Muhammad, nggak usah lah kita itu menghafalkan dalil-dalil atau semuanya yang terlalu sulit atau terlalu sukar ya. Kita akan tahu bahwa Nabi Muhammad itu mencontohkan apa yang bisa dia berikan pada umatnya, apa yang bisa dijadikan sejarah bagi umatnya, yang bisa dipandang, yang bisa dipandang, yang bisa dilihat atau dipahami, itu akhlaknya. Karena permasalahan orang jahiliyah di Arab pada saat Nabi Muhammad itu sampai saat ini orang sekarang itu kan sifat jahilnya itu kan, sifat ngeyel, sifat angkuh, sifat kementus, istilahnya kayak gitulah. Dan kita itu sangat jauh dari akhlak yang dicontohkan itu. Kita mengejar duniawi, setelah mengejar duniawi kita sombongkan. Bahkan ketika kita tidak punya apapun, kita tetap sombong dengan gaya-gayaan seperti itu. Jadi saya rasa ada banyak hal yang harus kita koreksi. Itu dari Nabi Muhammad. Dan ada lagi hal yang kalau saya itu baca, saya lupa buku apa ya, sejarah Muhammad kalau nggak salah, karena atau siapa, saya lupa. Saya itu memahami sesuatu. Mengapa sih Tuhan itu memberikan latar belakang Nabi Muhammad orang pedagang? Oh, ternyata ada kaitannya dengan kapitalisme yang memang saat ini menguasai pasar ekonomi dan lain sebagainya, mengambil untung terlalu besar. Bahkan Nabi Muhammad menjelaskan bahwa kalau berdagang yang ngambil sederhana aja, nggak usah terlalu tinggi-tinggi, karena itu nggak barokah dan apalah. Dan memang kenyataannya memang nggak barokah. Dan kenapa Nabi Muhammad tidak diceritakan diberi latar belakang sebagai orang yang cerdas dalam artian latar belakang yang punya kriteria baca tulis yang kuat ya? Enggak. Ternyata kalau kita pikir-pikir, kalau Nabi Muhammad itu orang yang illiterate atau orang yang tidak literasi, tapi ketika dia di Gua Hira kemudian pulang dengan membawa ayat dan juga mengisahkan tentang Isra Mi'raj dan lain sebagainya, bayangkan gimana ada orang yang nggak tahu apa-apa, baca tulis aja nggak pernah, baca sejarah aja nggak pernah, isinya cuma dagang, tiba-tiba bisa menyampaikan suatu ayat-ayat yang indah atau kalimat-kalimat puitis. Kan itu nggak make sense. Bisa menyampaikan suatu ayat Al-Quran. Itu nggak logis kalau misalnya orang yang nggak punya wawasan bercerita tentang itu. Kalau orang pinter yang wawasannya banyak ngarang kayak gitu, orang pasti percaya. Gimana orang yang nggak pernah kemana-mana bisa cerita sedetail itu tentang Isra Mi'raj? Jadi gimana Tuhan itu men-set up, memberikan suatu set play bagi Nabi Muhammad dengan latar belakang kayak gitu, dan ditempatkan di Arab yang ngayelan kayak gitu, dan akhirnya menjadi logis. Oke, itu saja yang bisa saya katakan kali ini ya. Mungkin kita bisa berbicara nanti. Thanks for watching.